Ketika bangun pagi tuh apa dulu yang harus dilakukan, sis? Pujian, penyembahan, dan doa. Iya, sebelum itu, sebelum masuk pujian penyembahan dan doa tuh, biasanya dirimu lakukan itu seringnya. Setelah bangun pagi tuh apa aja? Biasanya tanpa ibu suruh, tanpa ibu beritahu, justru dirimu inisiatif. Dirimu inisiatif biasanya, sis. Ayo. Biasanya menyapa loh, dirimu apa? Kalau bangun pagi, pagi-pagi bangun kan tuh. Aku nyapa Bu Mariana kan. Iya, bagaimana itu? Selamat pagi Ibu Mariana. Nah, biasanya begitu kan? Tanpa ibu kasih tahu, tanpa ibu suruh, biasanya dirimu lakukan itu kan setiap pagi. Dirimu makan aja pasti dirimu pakai tawar-tawar. Ya. Bangun pagi, coba dirimu praktekkan. Coba, nih bangun pagi nih, coba praktekkan. Coba ya. Selamat pagi Ibu Mariana. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Ibu Mariana. Selamat pagi juga. Terus? Ya sudah, dirimu masuk, memulai penyembahan dan doamu. Jangan doa ya? Nyanyi dulu Bana. Ya, menaikkan ucapan syukur lah. Apa saja sih isinya di dalam ucapan syukur itu ketika bangun pagi? Paham dah, sis? Paham. Isi dalam ucapan syukur itu apa saja yang harus diucapkan di hadapan Tuhan itu ketika bangun pagi? Nah, jadi dalam doamu, dalam ucapan syukurmu, yaitu isinya. Apa isinya? Coba. Menyembah Tuhan dalam artian menyanyi kan, memuji Tuhan. Iya, itu namanya mengucap syukur di hadapan Tuhan. Nah, mengucap syukur tuh artinya kan mengagungkan Tuhan, memuji-muji Tuhan, mengagung-agungkan Tuhan. Artinya pasti dalam ucapan-ucapan kalimat-kalimat kata demi kata kan di situ. Nah, isinya apa saja? Coba, apa aja isinya? Mengucap syukur tuh kan bisa melalui kata-kata doa, Mai, bisa melalui pujian penyembahan. Jadi isinya seperti apa aja? Itu kan ucap syukur itu kan bisa dinyanyikan, Mai. Gitu. Iya, isinya apa aja di dalam nyanyian itu. Nah, yang Tuhan suka tuh yang seperti apa, Mai? Bukannya cuma sekedar rutinitas. Sekedar rutinitas saja, bukan itu yang Tuhan mau. Makanya menjadi persembahan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan itu ya bukannya sekedar-sekedar, yang penting aku sudah melakukan aktivitasku lewat doa. Bukan seperti itu yang Tuhan mau, Mai. Makanya di dalam ucapan syukur, doa, pujian penyembahan tuh yang Tuhan senang itu kan yang berkenan di hadapan Tuhan, bukannya sekedar-sekedar. Yang pastinya yang berkenan di hadapan Tuhan tuh yang lahir dari dalam hati. Pengagungan, ucapan syukur. Dia berbentuk semacam nyanyian gitu. Itu selain doa, lewat kata-kata doa. Kata by kata. Jadi semacam dia nyanyian, pengagungan, mazmur di hadapan Tuhan itu apa aja isinya, Mai. Kalau kita penuh firman Tuhan di dalam roh kita itu, Mai. Di dalam hati kita, pasti yang diucapkan tuh lewat penyembahan kita, mazmur, ucapan syukur itu melalui nyanyian. Selain nyanyian-nyanyian yang memang sudah diciptakan itu. Jadi kita harus memiliki hikmat, Mai. Harus memiliki kepenuhan hikmat Tuhan di dalam kita itu. Jadi setiap yang diucapkan lewat penyembahan kita itu pengagungan semuanya. Ucapan syukur, mazmur di hadapan Tuhan itu. Isinya ya mengagung-agungkan Tuhan. Contoh, Mai. Terima kasih Tuhan Yesus sangat baik, haleluya, Engkau baik hari ini, bla 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 gitu loh. Itu yang namanya yang Ibu bilang tadi, isinya apa di dalamnya, di dalam pengucapan syukur itu yang Ibu tanya dari dirimu. Paham enggak sudah penjelasan Ibu nih, Mai? Paham. Ya coba praktekkan, memulai dirimu. Langsung ya? Ya. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan
Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah. Apa Bu? Lupa Bu. Kami menantikannya. Hati telah kami isi segera. Kalau lihat kawannya doa bukan mencari nasi, Ti. Itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah. Ini kami berseru di atas bukit dan lurah. Yesus kau isi segera. Sis Alu ngapain di situ? Sibuk di dapur bola apa, Pian? Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, Yesus kau isi segera. Hujan berkat itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Di atas bukit dan lurah, Yesus kau isi segera. Berkat-Mu itu yang kami perlu. Itu menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, hanya satu yang Dia pinta dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Kita sharing aja, Mai. So sharing. Mai, Ibu nggak pernah dengar lagu itu tuh, lagu dari mana itu, Mai? Dari Kidung Jemaat, lagu kesayangan Papa. Oh, Kidung Jemaat. Iyalah. Banyak sih lagu-lagu di dalam Kidung Jemaat tuh, Sis, lah, yang memang sangat-sangat menyentuh semuanya tuh. Lagu-lagunya ya kan, Mai? Iya. Lagu apa aja yang Sis Maya hafal? Lagu-lagu di dalam Kidung Jemaat, coba Pang. Salah satunya lagi, Mai. Selain Hujan Berkat dan Tahukah Kamu Jumlah Bintang, mana ya? Iya, kalau itu sudah kan. Coba Pang, selain itu yang di dalam Kidung Jemaat apa aja lagunya? Oh iya, Malam Kudus. Oh, sebentar. Oh, lagu Malam Kudus. Pas kebetulan ini sudah masuk Desember nih, mau. Ya udah, nyanyi sudah, Sis.
Malam kudus sunyi senyap, malam kudus Sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia, ada datangnya dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. malam kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia, ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Mai, lagu Malam Kudus tuh Mai kalau sudah di bulan Desember Mai, itu semua gereja-gereja nyanyi loh itu Mai. Di semua gereja ya Malam Kudus. Iya, nyanyi Malam Kudus itu. Selain Malam Kudus apa aja sis? Lagu ini lagu yang ada di dalam Natal. kidung jemaat. Oh. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Allah Tritunggal, agung namamu. Nah, Mai, ini kan lagu-lagu yang sudah diciptakan kan, Mai, lagu ini, ya kan, sehingga banyak orang yang sudah tahu kan, sudah hafal lagu ini, Mai. Nah, ini juga salah satu lagu pengagungan di hadapan Tuhan, penyembahan di hadapan Tuhan melalui nyanyian kan, sis. Ya, ketika kita menyanyi itu dengan hati yang tulus, dengan kedalaman dari dalam hati yang hancur, kesungguhan hati, ya, kita bisa merasakan jamahan, selawatan dan sentuhan tangan Tuhan itu, Mai. Di saat kita menyanyikan dengan kesungguhan dari dalam hati. Nah, itu yang dikatakan juga pujian dan penyembahan di situ, Mai. Isinya yaitu tadi, kata demi katanya. Nah, ada juga yang Ibu tanya sebelumnya tadi isinya apa itu? Itu melalui pujian penyembahan kita, melalui bermazmur kita. Nah, kalau itu kan kata demi kata yang bukan diciptakan, tetapi mengalir dengan sendirinya di saat kita duduk diam di hadapan Tuhan. Kita mengangkat penyembahan kita itu, ya tiba-tiba banyak yang Tuhan singkapkan, hikmat-hikmat yang selalu baru mengalir
melalui sismai saat dirimu menaikkan pujianmu, penyembahanmu itu. Ya, itu yang Ibu bilang contoh isinya tadi. Misalnya melalui bermazmur kita. Maksudnya penyembahan, bermazmur, tapi bukan yang sudah dihafal lagu-lagunya. Coba, biasanya kan banyak tuh yang kita dapatkan hikmat dari Tuhan, mengalir gitu dengan sendirinya. Coba seperti apa? Contohnya, lagu ya? bukan lagu yang sudah diciptakan. Kalau ini kan lagu sudah diciptakan, sudah hafal. Maksudnya menyembah di hadapan Tuhan tuh dengan bahasa-bahasa dan kata-kata mai bersama dengan Tuhan. Kalimatnya, coba seperti apa isinya? Yang gini ya lah. Yang haleluya, pujilah Tuhan, haleluya. Iya, itu salah satu itu yang Ibu maksud. Isinya itu. Kalau itu kan hikmat yang Tuhan alirkan kepada Sismaya saat Sismaya mengangkat penyembahan itu kan. Itu salah satu bermazmur namanya, Mai. Nah, coba lanjut. Coba. Haleluya, 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 pujilah Tuhan. Dia anak Daud, raja segala raja, bangsa di atas segala bangsa, raja di atas segala raja, raja alam semesta. Bumi langit tunduk padanya, semua insan bersorak-sorai memuji namanya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan Maha Kuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Dia akan datang kembali untuk yang kedua kalinya, untuk mengangkat kita dan menghakimi kita di dunia ini, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Dia adalah juru selamat umat manusia. Namanya Yesus, anak Putra Daud, Bapa, Putra, Roh Kudus, yang Maha Kuasa, yang tertinggi dan termulia di seluruh jagat raya ini. Semua mendatangkan hormat dan kemuliaan kepadanya. Haleluya, haleluya. Ya Yesus, Alkitab mengatakan bahwa Yesus Putra Daud berkuasa selamanya. Alkitab adalah ya dan amin. Ya, paham sudah kan Ibu maksud? Paham. Nah, itulah tadi di awal yang Ibu ulang-ulang tanya, isinya apa, Mai? Di dalam pengagungan di hadapan Tuhan. Ya kan, itu kan ada memang dia pujian penyembahan yang memang sudah diciptakan, yang sudah kita hafalkan lagu-lagunya itu juga. Nah, jadi yang Ibu tanya itu, Maya coba praktekkan isinya apa. Penyembahan yang di saat dengan spontan mengalir dengan sendirinya bersama dengan Roh Kudus itu, dia yang memimpin Maya. Mengalir hikmat-hikmat Tuhan itu yang tidak terbatas. Ya kan, namanya hikmat Tuhan itu kan tidak terbatas, Mai. Ya contoh yang ini tadi yang baru dirimu naikkan di hadapan Tuhan kan dengan sendirinya mengalir. Makanya ketika kita banyak firman Tuhan di dalam kita, ya kan Mai, tadinya sebelumnya kita sering merenungkan firman Tuhan, sering baca ayat Alkitab, firman Tuhan, pasti dalam penyembahan, dalam bermazmur kita isinya juga firman Tuhan yang kita nyanyikan. Paham Damai? Ya itu tadi Maya nyanyikan. Nah, memang yang namanya saat kita pujian penyembahan tuh nggak bisa diajarkan, nggak bisa ditiru-tiru. Nah, itu dengan sendirinya antara hubungan kita dengan Tuhan mengalirlah, Roh Kuduslah yang memimpin, yang memberikan hikmat sehingga Maya bisa berkata-kata di hadapan Tuhan melalui mazmurnya itu tadi. Paham enggak maksud Ibu? Tapi paling tidak kan Ibu kasih tahu cara kalau penyembahan garis-garis besarnya itu apa aja yang harus dinaikkan. Nanti kan dengan sendirinya kan mengalir, teruraikan, diperluas oleh Tuhan, dijabarkan oleh Tuhan sendiri melalui sismai. Ngerti maksud Ibu nih? Ngerti. Nah, bisa sudah.
Kan sudah sering Ibu ajar bertahun-tahun lamanya. Jangan itu menjadi tenggelam. Nah, itu yang dibilang mengagung-agungkan Tuhan, memuji-muji, berterima kasih, bersyukur di hadapan Tuhan. Melalui hikmat-hikmat yang diucapkan itu tadi. Selain itu juga ya melalui nyanyian yang sudah dihafal. Yang salah satu yang ada di dalam Kidung Jemaat tadi kan, Sis. Ya itu diulang-ulang nyanyi. Intinya itu kembali kepada sikap hati, ketulusan hati kita dari dalam hati yang sungguh-sungguh pada saat di hadapan Tuhan. Tanggalkan semua dosa, segala macam yang mengikat dalam hidup kita supaya itu menjadi berkenan, penyembahan menjadi berbau harum sampai kepada Bapa di sorga. Paham dah, Sis? Jadi setiap yang kita naikkan di hadapan Tuhan itu layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Harum semerbak itu, Sis. Ngerti maksud Ibu? Itu yang harus diterapkan, dipraktekkan. Menyembahlah di dalam roh. Menyembah dalam roh tuh ya rohnya Sis Maya bersama dengan Tuhan itu yang berkata-kata. Iya. Paham, Sis? Itu tadi yang Ibu bertanya. Iya. Jadi nanti kalau mau penyembahan sendiri bangun tidur, Sis Maya kan sudah tahu caranya. Kalau memang banyak hafal lagu-lagu dalam Kidung Jemaat, ya dinyanyikan, diulang-ulang. Misalnya hari ini, pagi ini berapa lagu yang dirimu hafal di situ. Lagu-lagunya diulang-ulang nyanyinya. Selain yang ini tadi, hikmat-hikmat Tuhan yang bukan yang Maya hafal itu, biarkan aja mengalir dengan sendirinya. Roh Kudus memimpin, memberitahu hikmatnya apa yang harus Maya perkatakan, yang harus Sis Mai perkatakan di hadapan Tuhan. Paham? Nah, ya. Nah, kita sharing aja, Mai lah. Nih, Sis Mai kan sudah bertahun-tahun sudah Ibu kasih tahu bagaimana pujian, penyembahan, dan doa, Sis. Waktu itu kan sempat bisa kan, termasuk doa syafaat juga. Doa syafaat itu isinya apa aja sih, Mai? Doa biasa langsung doa ini, Bu. Saya pernah baca sih di Alkitab. Doa perikopnya mana? Enggak, Ibu tanya. Doa syafaat tuh isinya apa aja di dalam doa syafaat tuh, Mai? Isinya doa biasa terus doa Bapa Kami mana? Iya, doa biasanya apa aja? Misalnya Tuhan Yesus, mohon berikanlah kami pagi hari yang indah. Terima kasih ya untuk hari yang pagi yang indah ini. Mohon jauhkanlah kami dari kuasa-kuasa kegelapan, dari kuasa-kuasa gelap, dari roh-roh jahat di mana saja yang berada yang hendak mengganggu kami, menggoda kami, dari malapetaka, dari marah bahaya, yaitu orang-orang yang berkenan untuk Engkau ditemui dan berkenan dengan Engkau, yang itu orang-orang yang mengasihi Engkau dan Engkau kasihi. Tuhan Yesus Kristus yang baik, jika di antara kami ada yang sakit, biarlah Tuhan kiranya menyembuhkan kami melalui obat-obat yang kami minum. Jauhkan jika kami tidur, kiranya Tuhan menjauhkan kami dari mimpi-mimpi yang buruk. Dan mohon berikanlah kami mimpi yang indah. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami berdoa untuk orang-orang miskin, orang-orang yang menderita, orang-orang yang lapar, orang-orang yang haus, fakir miskin, janda duda, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang telantar, orang-orang yang ngamen, anak jalanan, orang-orang di bawah kolong jembatan, orang miskin, kiranya Tuhan memperhatikan mereka, Tuhan menjaga mereka dan melindungi mereka, Tuhan memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah sekiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.